Halo, dan mari kita langsung bedah materi kita kali ini. Coba bayangin kita mundur jauh ke tahun 1375. Di sebuah istana kecil yang agak terpencil di kaki pegunungan Aljazair, ada seorang sarjana yang lagi dalam masa pengasingan. Umurnya waktu itu 43 tahun, namanya Ibnu Khaldun. Nah, tanpa ada yang sadar, dia ini diam-diam lagi meracik sebuah ilmu yang benar-benar baru. Semacam rumus utama tentang kenapa sebuah peradaban itu bisa lahir, tumbuh pesat, dan akhirnya hancur berantakan. Terus, yang bikin merinding adalah gimana sejarawan Inggris legendaris Arnold Toynbee ngeliat tulisan dari abad ke-14 ini. Toynbee benar-benar bilang kalau karya Khaldun ini adalah, dan saya kutip ya, karya terhebat dari jenisnya yang pernah diciptakan oleh pikiran siapapun di waktu atau tempat manapun. Gila kan? Ini bukan sekedar basa-basi akademis, ini pengakuan jujur buat seorang jenius yang pemikirannya itu ya benar-benar melampaui zamannya. Tapi gini, kalau dia sejenius itu, pertanyaannya sekarang, kenapa dunia modern baru benar-benar sadar dan ngebahas teori-teori emasnya soal masyarakat dan kejatuhan dinasti di zaman sekarang? Kenapa baru belakangan ini dia dapat sorotan universal yang seharusnya udah dia dapat dari dulu banget? Oke, kita masuk ke bagian 1. Manusia mendahului zamannya. Buat paham jalan pikirannya, kita harus lihat hidupnya yang super kacau. Ibnu Khaldun ini sama sekali bukan tipe akademisi yang cuma duduk manis di perpustakaan. Enggak, seluruh hidupnya itu ibarat perjalanan yang berbahaya banget. Dari belajar logika di Tunis, kerja melayani dinasti-dinasti besar, terus dijeblosin ke penjara di Maroko gara-gara politik, sampai harus kabur berkali-kali ke kerajaan baru. Pengalaman hidup yang penuh intrik dan survival inilah yang sebenarnya jadi bahan bakar utama buat analisisnya. Sekarang, bagian 2, lahirnya ilmu sosial baru. Pas dia nulis kitabnya, Muqaddimah, perbedaannya tuh kerasa banget dibanding ilmuwan sezamannya. Waktu orang-orang di abad ke-14 cuma sibuk nyatet tanggal-tanggal perang atau ngapalin nama raja-raja, Khaldun malah mikir lebih jauh. Dia nuntut kita buat membedah akal masalahnya. Dia mau kita nganalisis secara ilmiah struktur sosial dan ekonomi di balik peristiwa-peristiwa itu. Dia nggak bakal telan mentah-mentah cerita sejarah tanpa bukti empiris yang masuk akal. Bener-bener beda level lah pokoknya. Coba deh perhatiin jarak waktunya. Jauh banget kan? Fakta ini bikin kita sadar kalau Khaldun itu mendahului para bapak pendiri sosiologi barat. Bayangin aja, hampir 500 tahun. 5 abad loh. Dia udah bertindak sebagai sosiolog induktif yang luar biasa tajam jauh sebelum kata sosiologi itu sendiri diciptain atau diomongin orang di Eropa. Lanjut ke bagian 3, Asabiah dan siklus peradaban. Nah, kita sampai ke jantung teorinya. Semuanya berpusat pada satu kata ajaib ini, Asabiah. Sering banget kata ini cuma diterjemahin asal jadi solidaritas kelompok. Padahal maksudnya jauh lebih dalam dari itu. Asabiah itu ibarat energi dinamis, nyawa yang ngikat kekompakan sebuah masyarakat. Energi yang bikin orang-orang mau berkorban demi kata kita. Intinya, kuat atau hancurnya sebuah peradaban itu mutlak ditentukan sama asabiah ini. Dan teori siklus peradabannya ini presisi banget ngewakilin naik turunnya peradaban manapun. Awalnya ada kelompok yang tangguh, biasanya karena ditempa hidup susah, asabiah mereka kuat banget. Terus mereka menang, berkuasa, dan bikin peradaban yang makmur. Tapi tunggu, justru dari fase ketiga keempat ini masalahnya muncul. Kemakmuran itu bikin mereka lembek, egois, dan terbuai kemewahan. Rasa kebersamaannya luntur. Ujung-ujungnya, di fase kelima, mereka pasti ditumbangkan sama kelompok baru di luar sana yang masih lapar dan punya asabiah lebih kuat. Gitu terus muter. Jadi, tesis intinya itu gini, sebuah kekaisaran raksasa sekalipun, hancurnya bukan karena musuh dari luar, tapi karena kebusukan dari dalam. Ketika ikatan sosialnya patah, ketika mereka lupa cara jadi kita, keruntuhan itu tinggal nunggu waktu aja. Malah seringnya mereka udah hancur duluan secara internal, jauh sebelum ada tentara asing yang berhasil ngerobohin gerbang kota mereka. Kita masuk ke bagian 4, menembus batas waktu ekonomi. Di luar urusan sosial, Khaldun ini ternyata juga ngomongin ekonomi, dan ini luar biasa banget buat ukuran zaman itu. Di abad ke-14, dia udah ngebahas hal-hal kayak spesialisasi kerja, teori nilai tenaga kerja, hubungan pertumbuhan populasi sama kemakmuran, sampai ngebahas gimana pajak yang mencekik itu malah bisa ngebunuh produktivitas. Maksud saya, ini semua kan konsep ekonomi modern yang baru dibakukan sama pemikir barat ratusan tahun setelahnya. Angka 600, ini bukan sekedar angka biasa. 600 tahun, itulah persisnya jarak waktu Ibnu Khaldun memprediksi apa yang kita kenal sekarang sebagai kurva Laffer.
Buat yang belum tahu, kurva Laffer itu teori ekonomi modern dari tahun 1974 yang ngebuktiin kalau nurunin tarif pajak justru bisa ningkatin pendapatan negara. Ternyata Khaldun udah nulis prinsip yang sama persis di tahun 1377. Sangat menakjubkan, bukan? Dan yang terakhir, bagian 5. Relevansi Khaldun hari ini. Mari kita tarik konsep yang berumur ratusan tahun ini ke zaman kita sekarang. Lensa Khaldun ternyata masih kepake banget buat bedah masalah dunia modern. Mulai dari analisis pergolakan jatuhnya rejim saat Arab Spring, lihat siklus kekuasaan di Asia Tenggara, sampai baca penyebab pecahnya konflik sektarian antar kelompok di Maluku. Para peneliti saat ini pakai teori pergeseran asabiyah buat ngelacak secara akurat kenapa sebuah masyarakat bisa damai atau malah meledak jadi konflik berdarah. Terus coba deh perhatiin polarisasi politik ekstrem yang lagi kejadian di mana-mana sekarang. Berdasarkan kacamata Khaldun, ribut-ribut politik ini bukan sekedar beda pendapat soal kebijakan ya. Sebenarnya, ini adalah gejala struktural yang jauh lebih dalam. Ini adalah tanda kalau asabiyah kolektif kita lagi remuk. Rasa kita sebagai satu bangsa yang besar itu lagi pecah dan terbagi-bagi jadi kelompok-kelompok kecil yang saling bermusuhan. Masuk akal banget kan? Makanya dari semua konsep sejarah yang megah tadi, ada 3 pelajaran super praktis yang bisa dan harus kita terapin sehari-hari. Pertama, selalu amati polanya. Jangan cuma sibuk nyalahin satu tokoh atau baper sama peristiwanya doang. Kedua, perhatikan dan jaga terus kohesi sosial di lingkungan kalian. Dan ketiga, ini yang paling susah, curigailah kemakmuran yang datangnya gampang. Karena seringkali kemakmuran itu ngelus-ngelus ego kita sampai kita lengah dan kehilangan daya juang. Soalnya, asabiyah ini bekerja di semua skala kehidupan. Gak cuma buat ngurusin negara atau kerajaan gede. Aturan main yang sama persis berlaku buat startup kalian, tim di kantor, atau bahkan keluarga besar kalian sendiri. Begitu anggota tim udah mulai berhenti berkorban demi kata kita, dan semua orang mulai mentingin ego, nyari untung buat si saya, hati-hati. Saat itu juga, kalian udah masuk ke fase keempat siklus Khaldun, fase menuju keruntuhan. Sebagai penutup dari penjelasan kita kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran tajam dari tahun 1377 yang benar-benar ngena. Peradaban itu runtuh bukan karena kehabisan sumber daya, tapi karena hilangnya solidaritas dan kejujuran moral. Jadi pertanyaannya, pas kita lihat semua kemegahan dan kelimpahan sumber daya yang kita punya di masyarakat modern ini, apakah sebenarnya kita diam-diam lagi kehabisan satu-satunya mata uang paling berharga yang bisa bikin kita bertahan hidup? Coba kalian pikirin baik-baik.